Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2549 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 22 sampai ayat 29. Di bawah perikop jawab kepada Antiokhia. Demikian firman Tuhan. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia, yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, di mana para rasul, penatua, dan jemaat yang ada di Yerusalem sadar bahwa keselamatan terbuka juga untuk bangsa-bangsa lain. Haleluya. Melihat bahwa keselamatan terbuka untuk bangsa-bangsa lain di luar Israel, para rasul, penatua, serta jemaat mula-mula yang berada di Yerusalem menganggap perlu untuk menulis surat dan menitipkan beberapa pesan penting untuk orang-orang Kristen yang baru bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apa pesan para rasul, penatua, dan jemaat untuk orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, saudara perhatikan, kamu harus menjauhkan diri. Yang pertama, makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Amin. Makanan yang dipersembahkan kepada berhala dianggap sebagai bentuk penyembahan berhala. Jadi orang yang memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, tubuh mereka terkontaminasi dengan
makanan yang mereka makan, yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kami yang tinggal di Bali, orang Bali seringkali berbagi buah-buahan yang sudah mereka bawa ke tempat sembahyang mereka. Mereka pulang dari tempat sembahyang mereka suka sekali berbagi buah-buah itu. Saudara, dulu karena saya tidak tahu, saya pernah makan buah yang sudah dipersembahkan itu. Saudara tahu rasanya apa? Tawar, hambar, tidak ada rasanya. Saya pernah menanyakan kepada orang-orang, kenapa buah yang sudah dipersembahkan itu ketika kita makan tidak ada rasa. Ada yang bilang, oh rasa manisnya itu sudah dimakan oleh sesembahan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita bermasyarakat, tentu kita harus bertoleransi. Bisa saja buah yang dikasih kita terima, tapi kita tidak boleh makan. Atau kita beritahu kepada mereka bahwa kita sebagai orang percaya, orang Kristen, tidak boleh makan makanan yang sudah disembayangi, sudah dipersembahkan di tempat ibadah mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita beritahukan juga kepada mereka, kalau mau ngasih makanan buah kepada kita, orang percaya, kasih yang belum disembayangi. Amin. Supaya kita saling menjaga, kita tidak berdosa, mereka juga tidak berdosa dalam hal memberi kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, kalau kita makan, itu secara otomatis akan mencemari hidup kita. Makanya firman Tuhan dikatakan, kamu harus menjauhkan diri dari makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Saudara, saya menangkap di sini bahwa kehidupan kita orang percaya, jangan rakus saudara, jangan main hajar-hajar saja. Kita harus benar tahu asal-usul dari makanan ini. Jangan sampai makanan yang sudah dipersembahkan itu akan membuat kita mencemari diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dari sudut pandang para rasul, penatua dan jemaat. Kenapa mereka menganggap bahwa pesan-pesan ini penting untuk disampaikan kepada jemaat-jemaat yang ada di Antiokhia atau dimanapun mereka berada? Karena mereka mungkin banyak melihat, banyak mendengar bahwa masih ada orang-orang Kristen yang hidup dengan cara-cara orang-orang dunia yang mencemari hidup mereka dengan memakan makanan persembahan kepada berhala. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita. Jangan memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Yang kedua, kamu harus menjauhkan diri dari darah. Ayat 29, saudara, baca. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita tidak boleh makan darah? Saudara, buka Imamat, batasi firman Tuhan ini, buka Imamat 17, ayat 10 sampai ayat 14. Di bawah perikop larangan tentang makan darah atau bangkai. Demikian firman Tuhan. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan,
haruslah mencurahkan darahnya, lalu menimbunnya dengan tanah. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita tidak boleh makan darah? Sebab nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Saudara, banyak makanan, ya, apalagi kalau makanan-makanan tradisional, makanan-makanan di kampung saudara, banyak yang dicampur dengan darah. Katanya lebih nikmat kalau campur dengan darah. Saudara, di Bali lebih ekstrim lagi, saudara. Di Bali ada makanan darah binatang. Misalnya saya kasih contoh, saudara. Orang Bali itu senang makan darah ayam. Kalau potong ayam, saudara, darahnya itu tidak dibuang. Ditampung, saudara, lama-lama menjadi satu, saudara. Dia menjadi satu, lalu mereka goreng, mereka kukus, dan campur di makanan. Lebih ekstrim lagi, lawar merah. Merah itu bukan karena pakai pewarna makanan, bukan, itu darah segar, darah mentah yang dicampur di lawar itu, lalu dimakan, tidak dimasak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu ada satu bela diri di mana kalau naik sabuk, mereka kumpul, mereka iris tangan untuk mengeluarkan darah, lalu diteteskan di wadah, lalu dicampur, lalu dikasih minum kepada semua anggotanya. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya itu supaya mereka itu memiliki rasa persaudaraan yang tinggi. Saudara, itu minum air yang sudah bercampur darah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita sudah diingatkan untuk tidak boleh makan atau minum darah apapun. Jadi kalau saudara makan darah binatang, firman Tuhan tadi kan bicara bahwa sebab nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Kalau saudara makan darah binatang itu, maka saudara akan ketransfer juga perilaku atau karakter dari binatang itu. Orang yang suka makan darah babi mungkin akan bersifat seperti babi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah masterpiece-nya Tuhan. Amin. Jangan sampai karena kita suka makan darah, akhirnya Tuhan lihat ya nyawa binatang itu ada dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah mahakaryanya Tuhan. Amin. Makanya saudara harus menjauhkan diri dari makan darah atau minum darah binatang. Apalagi darah manusia. Tidak boleh. Saudara harus menjauhkan diri saudara dari makanan atau minuman yang dicampur darah. Yang ketiga, kamu harus menjauhkan diri, firman Tuhan ini katakan di ayat 29, kamu harus menjauhkan diri dari daging binatang yang mati dicekik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita tidak boleh memakan binatang yang mati dicekik? Karena binatang yang mati dicekik atau yang digantung, biasanya orang Manado kalau potong RW itu saudara, kalau nggak dipukul digantung. Itu binatang yang mati dicekik. Ada juga yang perangkap, baik itu perangkap hewan yang kalau dia masuk ke perangkap itu dia kegantung, dia mati dicekik. Itu tidak boleh kita makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita tidak boleh makan binatang yang mati dicekik? Karena darahnya tidak keluar, sehingga dagingnya itu tidak dapat dianggap bersih untuk dimakan. Karena darahnya itu menyebar ke daging binatang itu. Saudara, memang rasa dagingnya beda, lebih enak memang daging yang darahnya tidak keluar. Ada babi yang ditikam lalu ditutup
di lubang yang ditikam itu sehingga darahnya tidak keluar, dan babi yang digorok. Beda rasanya, saudara. Saya kasih contoh satu, saudara. Ayam cundang. Saudara pernah nggak makan ayam cundang? Ayam aduan yang kalah, saudara, itu mau direbus, mau diapakan saja itu rasanya, waduh, beda, saudara. Rasanya nikmat sekali. Kenapa? Karena darahnya tidak keluar. Begitu juga dengan hewan-hewan yang lain. Kalau di Manado itu banyak, saudara, binatang-binatang yang mati dicekik, saudara, seperti tikus, seperti perangkap-perangkap binatang yang lain. Saudara, itu banyak kan mereka itu mati dicekik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, kita harus menjauhkan diri dari makanan yang berasal dari binatang yang mati dicekik. Karena apa, saudara? Karena kalau kita makan, kita jadi berdosa atas diri kita sendiri. Makanya, saudara, jangan makan makanan berasal dari binatang yang mati dicekik. Yang keempat, saudara, kamu harus menjauhkan diri dari apa? Ayat 29, firman Tuhan dikatakan, dan dari percabulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, percabulan itu mencakup berbagai perilaku. Yang pertama, hubungan seksual di luar nikah. Jadi, saudara belum menikah, tapi saudara sudah berhubungan seks, itu namanya percabulan. Saudara sudah menikah, tapi saudara masih suka jajan, masih melakukan hubungan seks dengan orang lain, itu sudah dosa percabulan. Yang kedua, saudara, percabulan mencakup perilaku seperti persinahan. Persinahan itu selingkuh. Saudara sudah punya pasangan resmi, tapi saudara menjalin hubungan dengan orang lain. Itu persinahan, itu masuk dalam dosa percabulan. Yang ketiga, saudara, percabulan mencakup perilaku seksual yang menyimpang. LGBT misalnya, lesbian, perempuan sama perempuan, gay, laki-laki dengan laki-laki, biseksual artinya dia bisa dengan semua jenis, dia laki-laki, dia bisa berhubungan dengan laki-laki, dia juga bisa berhubungan dengan perempuan atau sebaliknya. Transgender ini artinya dia laki-laki, dia operasi kelaminnya jadi perempuan, dan sebaliknya, saudara. Itu perilaku seksual yang menyimpang, itu masuk dalam golongan dosa percabulan. Nah, saudara, dalam perilaku seksual yang menyimpang, misalnya juga masuk dalam pornografi, orang yang melakukan seks secara sendiri, masturbasi, onani, dan lain sebagainya, itu masuk dalam perilaku seksual yang menyimpang, itu dosa percabulan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberikan peringatan kepada kita untuk menjauhkan diri dari dosa percabulan ini. Kenapa? Karena ketika kita berbuat dosa ini, itu mencemari diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, kita ini kan adalah bait Allah. Bait Allah di mana Tuhan itu mau tinggal dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mencemari diri kita dengan dosa percabulan, itu akhirnya membuat Tuhan tidak mau tinggal dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 18 berkata begini, jauhilah perbuatan-perbuatan yang cabul, sebab semua dosa lain yang dilakukan orang terjadi di luar tubuh orang itu. Tetapi orang yang berbuat yang cabul berarti berbuat dosa terhadap tubuhnya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kompromi dengan dosa. Saudara, kita tahu bahwa percabulan itu bukan hanya terjadi di saat orang berhubungan seks. Saudara, kita mengingini saja, kita melihat bodinya, kita dapat melihat orang itu sehingga kita berfantasi, saudara, kita sudah jatuh dalam dosa percabulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa kudusnya hidup kita yang
harus kita rawat, yang harus kita jaga, karena tubuh kita ini tempat di mana Tuhan tinggal. Makanya kita harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Jangan kotori dengan percabulan. Saudara harus menjauhkan diri dari percabulan. Supaya apa, saudara? Supaya saudara tetap berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita belajar, saudara, pesan para rasul, penatua, jemaat kepada orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. Pesan yang pertama, mereka harus menjauhkan diri dari persembahan-persembahan berhala, makanan-makanan yang mengandung darah. Mereka harus menjauhkan diri dari makanan-makanan yang mati dicekik dan menjauhkan diri dari percabulan. Dengan menjauhkan diri seperti itu, mereka berbuat baik dan mereka sudah pasti diselamatkan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Bapa di surga, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Membawa ucapan syukur 7 tahun renungan pagi ini mengudara, di mana kami akan memajukan harinya. Tadinya tanggal 20 Juni, tetapi kami akan memajukan tanggal 19 Juni karena satu dan lain hal. Kami berdoa Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati semua yang mengambil bagian dalam acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang terlibat diberkati. Mereka yang support diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mereka yang datang hadir dalam ibadah ucapan syukur ini, mereka juga diberkati Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti tadi saya katakan, ibadah KKR kita dalam rangka ibadah syukur 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Kita akan majukan, tadinya rencananya tanggal 20 Juni, kita akan majukan jadi tanggal 19 Juni. Tempatnya di Hotel Infinity 8 Jimbaran, Bali. Jam 6 sore sampai selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua pendengar, saudara diundang untuk hadir dalam ibadah syukur 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Karena pelayanan ini ada karena saudara. Saudara yang mau support lewat doa, daya, dan dana, saudara bisa menghubungi saya di 081337 491 360. Dukung terus supaya pelayanan ini tetap eksis mengudara, memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Dengan mensupport pelayanan ini, saudara menjadi bagian bersama dengan saya dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.